1. Ini kelas 10 MIA 2 kan? Iya, Bu. Ketua kelas selalu siapkan untuk berdoa. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Pagi Anda semua. Pagi, Bu. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ibu cek dulu ya. Iya, Bu. Detriana Sandria. Hadir, Bu. Hadir. Yang terakhir, Sarah Rahman Daniel. Hadir, Bu. Ya. Hadir ya semuanya kita. Iya, hadir, Bu. Udah siapkan untuk belajar? Sudah, Bu. Tolong luruskan kursinya. Nah, lihat ke depan ya. Sekarang kita belajar bab berapa sekarang kita lagi? Bab 371, Bu. Bab 3 ya? Bab 3. Bab 3 kita belajar trigonometri. Nah, trigonometri. Sekarang Ananda, siapa yang udah tahu apa itu trigonometri? Apakah Ananda sudah belajar sebelumnya? Sudah, Bu. Nah, sudah. Ya, Sarah, apa itu trigonometri, Sarah? Kalau setahu saya trigonometri itu tentang panjang dan sudut suatu bangun, Bu. Ya, panjang suatu sudut atau Panjang dan besar sudut dan sisi. ya. Rana tahu itu apa itu trigonometri, Rana? Menurut saya itu tentang mempelajari tentang sudut dan sisi dari segitiga, Bu. Ya, trigonometri ini kita mempelajari sudut dan sisi pada suatu segitiga. Dan materi pelajarannya itu segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Coba lihat di buku paketnya, bab 3 trigonometri halaman 65. Di situ ada kompetensi dasar. Coba Nanda tulis di buku catatannya dulu. Kompetensi dasarnya 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikatornya di situ ada berapa, Rana? Di indikatornya di situ ada 3. Yang pertama 3.7.1 yaitu menunjukkan unsur-unsur pada segitiga siku-siku. Yang kedua 3.7.2 yaitu menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. 3.7.3 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Udah tahu kan indikator pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Udah siap catatnya? Bikin aja, Bu. Nah, Bu. sekarang Ibu mau menggambar sesuatu. Ibu akan menggambar suatu bangun. Coba Anda perhatikan. Ini gambar apa di depan? Segitiga. Segitiga. Siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti Anda udah tahu ya. Ini disebut dengan Segitiga siku-siku. segitiga siku-siku. Sekarang Ibu minta siapa yang tahu di mana letak siku-siku dari gambar segitiga di depan? Coba tunjuk tangan. Nah, siapa yang mau duluan di depan? Saya, Bu. Nah, Rana, ayo. Coba Rana tunjukkan itu gambar segitiga itu di mana sudut siku-sikunya. Itu lagi. Nah, makasih Rana. Ya, Bu.
Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Nah, Sarah, nih, coba pakai spidol warna merah aja. Coba tunjukin di mana di situ segitiga sudut siku-sikunya. Udah, Bu. Nah, coba kita koreksi. Makasih, Sarah. Iya, Bu. Sekarang, coba kita koreksi gambar segitiganya. Ini namanya segitiga apa? Siku-siku. Segitiga siku-siku. Apakah Ananda menulis sudut siku-sikunya benar? Yang pertama ini siapa yang bikinnya tadi? Saya. Nah, coba ini Ibu bawa apa? Segitiga. Siku-siku. Ya, ini penggaris kan? Ya, garis. Tapi bentuknya segitiga ya. Ya. Nah, sekarang coba Ibu taruh di sini. Sama nggak bentuk gambarnya? Sama. Sama. Di mana sudut siku-sikunya? Di bawah. Di bawah. Di sini Ya. atau di sini? Di bawah. Di sini kan? Ya. Nah, berarti ini Benar. benar. Yang kedua, ini seperti apa gambarnya? Coba contohin ke depan, Sarah. Seperti ini, Bu. Nah, Rana, coba itu periksa di mana sudut siku-sikunya di gambar yang depan. Di bawah, Bu. Di mana? Coba tunjuk ke depan, Rana. Di sini, Bu. Ya, benar, Sarah? Benar, Bu. Ya, sudut siku-siku gambar yang kedua adalah di sini. Ini juga benar. Dan yang gambar yang ketiga seperti ini. Ya kan? Ya. Nah, di sudut siku-sikunya Di situ di lagi. sini. Dan gambar yang keempat benar nggak seperti ini bentuk gambarnya? Benar. Ke bawah, Bu. Ke bawah ya? Kebalik, Bu. Kebalik. Ah. Oh iya betul. Nah, jadi di mana sudut siku-sikunya di sini? Di Di, atas. di atas, Bu. Sini. Ya. Berarti Anda semua udah tahu ya di mana sudut siku-siku itu Sudah, Bu. sudah. Sekarang Ibu kasih nama sudut siku-sikunya dengan A, B, C. Mana spidol tadi? Itu, Bu. Yang warna merah. A, B, C. Sini Ibu kasih A, B, C. Sini A, B, C. A, B, C. Boleh nggak Ibu kasih nama sudutnya seperti itu? Boleh. Jadi kita membuat nama sudutnya boleh terserah ya. Asal kalau sudut A ini di depan sudut A kita lambangkan dengan huruf A kecil. A kecil. Ini C, C kecil. C kecil dan B, D kecil. B kecil. Seperti ini juga ini. B depan C, C kecil, depan A besar. A kecil. A kecil, maaf. Ini A kecil, C kecil, B kecil, A kecil, C kecil, dan B kecil. Anda kan sudah tahu yang mana itu segitiga siku-siku, sudut siku-siku. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama. Soal yang pertama Ibu akan buat ini gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini A, B, C. Ini 9 cm. Ini 12 cm. Ini cm ya. Ini X. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Ya, Bu. Nah, di sini diketahui ada segitiga itu siku-siku. Panjang AC-nya 9 cm dan panjang AB-nya 12 cm. Siku-sikunya di mana? Di A. Bu. Di A. Jadi kita akan mencari X. X. X ini apa? B, C. Siapa yang udah tahu ini X ini apa? A kecil. Sisi apa itu? Sisi. Ya, ini A kecil. Ya, benar. Sarah. A kecil ini C kecil, dan ini B kecil. Nah, yang ini sisi X ini sisi apa? Sisi miring. Sisi miring atau Oh, nggak tahu, Bu.
Hipo, Hipotalamus. hipotenusa. Hipotalamus apa ya? Atau hipotenusa. Ketahui Tidak ada di Enggak ada di sini. AC 9 cm, Hipotalamus tuh otak, astaga. AB 12 cm. Ditanya BC. Anda udah tahu untuk mencari untuk mencari BC ini apa rumusnya? Tidak tahu. Ya, Nah, sekarang ini. Apa Sarah? Pitagoras. Apa Rana? Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras. Pitagoras. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Gunakan teorema Pitagoras. Jadi, untuk mencari AB kuadrat ya. Kita di sini AB kuadrat ya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat BC kuadrat dikurang AC kuadrat. kurang AC kuadrat. Nah, untuk mencari AC kuadrat sama dengan BC kuadrat BC kuadrat dikurang AB kuadrat. apa Rana? AB kuadrat, Bu. AB kuadrat. Dan untuk mencari BC kuadrat, apa rumusnya? AC kuadrat ditambah AB. AC kuadrat ditambah AB kuadrat atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi kita untuk mencari BC atau nilai X di sini kita menggunakan rumus yang mana? Yang paling bawah tuh, Bu. Yang ini kan? Ya. Kita menggunakan rumus BC kuadrat. Ya. Rumus BC kuadrat yaitu kita jawab soalnya dulu ya. Jawab BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Berapa nilai AC kuadrat? 9 kuadrat. 9 kuadrat ditambah AB-nya 12 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan BC kuadrat sama 9 kali 9 81. 81 ditambah 144. 144. BC 225. berapa? Akar dari 225. Nah, Ananda berapa itu akar 225? 15. Ya 15. Iya. Nah, jadi BC-nya atau nilai X-nya sama dengan 15 cm. 15 cm. Yeay. Di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Dan Ibu kasih soal yang kedua. Coba dikerjakan yang soal yang kedua ini ya. Oke, Bu. Bikin di catatannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini sudut siku-siku. Ibu kasih A, B, C. Di sini 5, di sini 3. Berapa ini? Dah. Saya, Bu. Nah, kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi, siapa yang mau ke depan untuk mengerjakan soal yang nomor 2? Rana atau Sarah? Sarah, Bu. Siapa? Rana? Nah, Rana. Ibu maunya Rana. Oke, maju ke depan Rana. Nih, kerjakan. Bikin dulu itu ya, diketahui, ditanya, dijawab. Kayak Ibu bikin salah. Ibu kok beli kasih? Bukan. Sarah, Ibu yakin udah dapat tadi kan? Nunjuk pertama tadi. Jadi Ibu nunjuk Rana. Mana tahu Rana belum siap tadi. Oke, Bu. Oke. Oke, rumus pertama ya, Bu. Coba kerjakan dulu Rana. Kembali. Oh, lanjut.
Ada keraguan Rana? Tidak, Bu. BC. Sudah, Bu. Nah, makasih ya. Akan duduk. Nah, perhatikan ke depan. Coba kita koreksi jawaban Rana. Hasilnya berapa Rana? 4. 4. Sarah berapa? Hasilnya sama Bu, tapi cara Rana salah menurut saya Bu. Menurut Sarah salah. Ya. Gimana salahnya? Coba Sarah tulis jawaban Sarah di sini. Di samping ini ya, di samping jawaban Rana. Oke Bu. Gimana bedanya tapi hasilnya sama? Rumusnya kembali. Udah, Bu. Ya, makasih Sarah. Ya, Bu. Nah, coba kita bandingkan jawaban Rana dengan jawaban Sarah. Di mana perbedaan jawaban antara Sarah dan Rana ini? Nah, di mana? Kan kalau dari rumus yang Ibu kasih tahu tadi tuh, Ya. A-nya kan di sudut siku-siku. Nah, Mm-mm. sekarang sudut siku-sikunya tuh di B. Ya. Jadi nama sisinya tuh kita balekin. Kan itu kan kalau AB kuadrat itu kan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Kebetulan BC-nya itu sisi miring. Tapi kalau di soal yang sekarang sisi miringnya itu kebetulan yang AC. Jadi seharusnya AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kalau Rana bikin BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Harusnya di situ kan min kalau iya Bu. Jadi, Ya, di sini seharusnya min ya. ya kalau memang pakai itu, tapi kan rumusnya juga salah Bu. Iya, rumusnya juga salah. Udah paham Rana? Sudah, Bu. Walaupun hasilnya sama, tapi di atasnya ada kesalahan. Jadi di sini kan seperti yang Sarah jelaskan tadi kan, di sini kan sisi miringnya BC, di sini sisi miringnya AC. Jadi kalau kita mencari di sini ditanyanya AB, jadi kita sisi miring kuadrat dikurang BC kuadrat. Ya, Sudah paham? sudah Bu. Apakah ada pertanyaan tentang sampai di sini? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Bu. Nah, gue akan lanjut. Ini udah dicatat yang bagian ini. Sudah. Udah boleh ibu hapus ya. Sudah Bu. Oh sudah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu lanjut indikator yang selanjutnya ya. Indikator yang 3.7.3, coba bacakan Rana. Menjelaskan rasio trigonometri, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, indikator yang ketiga tadi sudah dibacakan oleh Rana ya. Menjelaskan. Tunggu. Salah itu. Menjelaskan rasio trigonometri. 3.7.3 menjelaskan Rasio trigonometri. rasio trigonometri.
Nah, mungkin indikator ini mungkin masih baru bagi Ananda atau masih baru mendengar, ya kan? Ya. Di situ ada tadi sudut apa tadi? Tadi di Siku-siku. sudut siku-siku. Di sini perbandingan ada tadi yang pertama Ibu gambar lagi nih segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ini B, ini C, ini A. Nama sudut biasanya pada kita menamakan ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu alfa, beta, terus gamma, Teta. dan theta. Boleh Ananda pakai antara 4 ini untuk menambahkan sudut yang sini. Tapi sudut segitiga tidak boleh ya. Di sini tidak boleh ditambahkan lagi. Oke? Maksudnya gimana, Bu? Maksud Ibu tuh kan ini kan sudut siku-siku. Oh. Siku-siku. Ini kan boleh kita namakan sudutnya dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Selain siku-siku gitu. Selain sudut siku-siku. yang 2 itu kan. Bu? Ya, ini sudut yang 2 ini boleh Anda namakan. Tapi tidak termasuk sudut siku-siku. Oke. Ini disebut apa tadi? Sisi Sisi miring. Hipotenusa. Sisi miring atau Hipotenusa. hipotenusa. Di sini kita yang pertama ada 6. Yang pertama Ada 6 poin yang kita pelajari. ada 6 poin. Itu yang pertama sinus. Bagus. 6 poin yang kita pelajari di dalam indikator 3.7.3 ini yaitu menjelaskan rasio trigonometri. Yang pertama sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi sinus bisa disingkat dengan sin. Rumus sinus ini yaitu sisi depan Per sisi miring. per sisi Miring. miring. Nah, boleh bisa disingkat dengan demi. D depan per miring. Yang kedua yaitu kosinus. Bisa disingkat dengan cos. Cos ini Sisi samping. rumusnya sisi samping per sisi miring. Bisa kita singkat dengan sami. Yang ketiga tangen atau tan. Rumusnya Sisi depan per samping. per sisi samping. Ibu singkat dengan desa. Yang tiganya lagi, Anda cukup menghafal 3 ini, sinus, kosinus, dan tangen. 3-nya lagi, apa yang 3 tadi? Kosekan, sekan, dan kotangen itu bisa dengan kebalikan rumus ini. Jadi ini 4 itu kosekan ya dulu ya. Salah Ibu. Kosekan. Maaf Ibu ganti dulu. Kosekan atau disingkat dengan kosek dengan rumus Sisi miring. ini apa tadi rumusnya? Depan per miring. Jadi kebalikannya miring per depan atau disingkat dengan mide. Nah, ya pintar ya. Yang kelima yaitu sekan. Bisa disingkat dengan sek. Nah, Rumusnya ini kosinusnya tadi samping per miring. Jadi kebalikannya misa. misa.
Yang keenam ada Kotangen. kotangen. Bisa disingkat dengan Kotan. kotan. Ini desa tadi ya, rumus tangennya. Jadi kotangennya jadi Sade. 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 Ya. Nah. Udah kan? Dah. Nah, jadi Ananda bisa mengingati cukup 3 ini aja, 3 yang poin yang ini. Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sinus rumusnya demi, kosinus rumusnya sami, tangen rumusnya desa. Dan kosekan, sekan, dan kotangen itu adalah kebalikan dari Sinus. sinus, kosinus, tangen, dan kosekan, sekan, dan kotangen. Bu mau nanya, Ya, apa Sarah? yang sisi depan tuh yang mana Bu? Ya, Ibu akan menjelaskan. Nah, pintar Sarah ya. Nah, sisi depan itu, nah, jadi sekarang pasti Ananda baru tahu ya ini. Cuman baru sisi miring atau hipotenusa ya kan? Ya. Sisi depan dan sisi samping Ananda belum tahu ya kan? Di sini Ibu akan menjelaskan yang mana itu sisi depan dan sisi samping dari satu segitiga ya kan? ABC ini miring, ini miring, ini miring. Dari ini kan nama sudut tadi kan, alfa, beta, gamma, dan theta. Ya. Yang kita boleh kasih nama sudut tuh cuma sudut yang 2 ini selain sudut siku. Jadi coba misalkan kita kasih namanya, kita kesepakati dulu. Ananda mau kasih nama sudut yang ini atau yang ini? Di bawah Bu. Yang mana Sarah? Yang B. Yang B ini dengan nama Alfa. alfa atau theta? Serah Ibu aja sih. Apa aja? Nah, alfa. Yang B ya kita kasih nama sudutnya alfa. Nah, perhatikan. Setelah kita kasih nama sudutnya dengan alfa, kita bisa menentukan, baru kita bisa menentukan yang mana itu sudut depannya, sampingnya. Ya. Nah, ini kita kasih tadi B-nya dengan alfa. Sin alfa. Tadi rumus sin alfa apa? Depan per miring. Depan per miring atau demi. Demi Nah. juga. Ini alfa. Di sini kita patokannya di sini ya. Yang mana sudut depan alfa ini? Di depannya Bu. Yang di depan alfa ini, yang mana? Aceh. AC. Ini kan? Ya. Ini depan sudut alfa. Nah, berarti C. AC. Nah, sekarang perhatikan, yang mana sisi miringnya dari sudut alfa ini? Miringnya yang BC. Nah, BC. Nah, kan udah ngerti tuh. Nah, ngerti. Nah, yang kedua tadi cos alfa. Cos alfa rumusnya sami. Nah, sekarang coba perhatikan, kita patokannya tetap dari sudut alfa ya. Dari alfa. Yang mana samping sudut alfa? AB. AB. Ini depan, ini Samping. samping. Nah, ini samping. Oh gitu. Nah, jadi AB per BC. Nah, udah bisa kan? Berarti Sudah, Bu. kita untuk mencari depan sampingnya harus Menentukan sudut. menentukan nama sudutnya dulu. Ini alfa beta, baru kita patokannya ke sudut yang kita tentukan. Nah, coba Ibu tanya, seandainya kita kasih nama sudutnya theta di sini, yang mana sudut depan dari theta, sisi depan dari theta ini, yang mana? AB. 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 Depan dari theta ini adalah AB. AB. Ini kan? Nah, samping dari sudut theta. Sisi sampingnya. AC. Ah? AC.
AC. Jadi Ananda lihatnya dari sudut theta ini, mana depannya, mana sampingnya. Nah, udah paham? Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oh, tanggung Bu, yang tanya belum. Apa? Yang tangannya belum. Oh iya, tangan. Coba kita cari tangannya. Tangan alfa. Nah, tangan alfa. Apa tadi rumusnya? Depan D. samping. Desa. Depan alfa tadi apa? AC. AC per AB. AC per AB. AB. Nah, coba itu Rana atau Sarah, siapa yang mau? Nih, untuk theta. Sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke, rumusnya. Gampang. Nomor 1 Sarah, nomor 2 Sarah. nomor 3 Rana. Nomor 3 Rana. Nomor 1 dan 2 Sarah. Ya, Bu. Nah, ya Rana, tan tetanya lagi. Ayo Rana, semangat Rana. Semangat Rana. Rumus tan teta apa tadi? Desa. Sisi depan per sisi Samping. depannya mana Rana dari teta ini? AB. AB, sampingnya AC. udah. Berarti Ananda udah paham ya menamakan sisi dari segitiga siku-siku. Oke? Ada Bu. Ada pertanyaan di sini? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak Bu. Sekarang ini ada soal tentang ini. Bu Dah. mau nanya. Bu mau nanya Bu. Ya, ya siapa tuh? Sarah Bu. Dah, apa Sarah? Kenapa kalau kita ngasih nama sudut selain siku-siku tuh alfa, beta, gamma, theta Bu? Oh, kenapa harus itu ya? Ya. Ya, karena simbol di dalam simbol sudut di dalam pelajaran matematika itu dilambangkan dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Jadi kita akan menamakan sudut itu dengan simbol yang 4 ini. Oke Bu. Oke? Makasih Bu. Sudut. Kerjakan latihan ini di buku latihannya ya. Oke Bu. Nanti Ibu tunjuk untuk mengerjakan ke depan. Sembilan, 15, sin theta, cos theta, gamma theta, cosec theta, sec theta, dan cotan theta. Nah, 5 menit ya. Oke Bu. Bukan 15 menit. Sekarang udah siap? Dah. Sekarang siapa yang maju ke depan untuk membuat nilai sin cos tan? Gue kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, nanti Ibu kasih nilai plus di buku nilainya untuk menambahkan nilai ujian ulangan hariannya nanti. Saya Bu. Rana, Ya. ya ke depan. Rana mau yang mana? Yang 3 ini atau yang 3 itu? Ini.
Tulis rumusnya dulu ya. Sudah, Bu. Sudah, nah. Nah, siapa yang mau lagi mengerjakan ke depan? Sarah, Bu, Sarah. Ya, cepat, Sarah. Sarah. Sarah langsung nanti koreksi punya Rana dan punya Sarah. Theta itu depan per miring 915. Kalau cos itu dibalikin, benar. Cos theta samping per miring, sampingnya 12, 15. Sekan itu dibalik, benar. Tan theta depan per samping 9 per 12. Berarti kalau yang kotangannya itu dibalik. Udah, Bu, betul. Benar ya? Ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada, Bu. Ada, yang mana? Sini kan? 9 per 12. Nah, sama-sama dibagi 3 3 per 5. Yang itu juga, Bu. Ini berapa? 4/5. 4 per 5. 5. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan hasilnya. Oke? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi berapa ya? Menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Ibu yang akan membagi ya. Ya, Bu. Sarah Nur Rahmadani itu kelompok 2, Detriana Sandria itu kelompok 1. Oke, Bu. Oke, Bu. Jelaskan kelompoknya. Pause aja, Bang. Bukunya halaman 92. Di situ ada uji kompetensi ya, uji kompetensi 4.2. Yang Ananda kerjakan nomor 1 A dan B-nya, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Di situ nanti Ananda mengerjakannya per kelompok dan setelah Ibu kasih waktu 15 menit, Ibu suruh Ananda ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Oke, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang keluarkan buku latihannya, bikin di buku latihan berindividu ya. Oke, Bu. Pause. Sekarang ada pertanyaan tentang tugas kelompoknya. Tidak, Bu. Nah, sekarang anggota kelompoknya udah tahu kan? Udah. Ya, duduk sama anggota kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini. Tidak ada yang menyontek ya. Kerjakan dalam waktu 15 menit, nanti setelah itu Ibu suruh ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kalau ada keraguan nanti tanya ke Ibu, jangan ke teman sebelahnya ya. Tidak ada yang bertanya ke anggota kelompok lain. Ada keraguan Rana? Ini tadi rumusin apa tadi? Sin depan per miring. Depan per miring. Nah, depan per miring. Singkat-singkat aja, boleh singkat-singkat. Demi, Bu. Demi. Kalau kos sami. Sami. Kalau ton, Desa. Boleh singkat-singkat ya, agar mudah diingat nanti. Oke? Kerjakan ya. Ada nomor berapa Sarah sekarang? Udah nomor 4, Bu. Periksa lagi ya. Tadi rumus sisi depannya, sisi miring. Jangan, Bu. Udah betul kan? Udah. Udah. Periksa lagi. Mana tahu masih ada yang salah. Oke, Bu. Oke? Oke. Jam berapa? Udah 15 menit ya? Sudah. Udah siap semuanya? Sudah. Nah, Ibu bagi itu untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Kelompok 1, 1 dan 4. Baik, Bu. Kelompok 2, 2 dan 3. Ya, perwakilan anggota kelompok ke depan. Langsung berdua aja ya, biar cepat. 2 aja. Makasih ya Rana. Ya, Bu. Ini hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu minta
Untuk menjelaskan hasil kelompok 2, Ibu minta kelompok 1 yang menjelaskannya. Yang kelompok 1 yang menjelaskannya kelompok 2. Siapa yang akan menjelaskan yang pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo. 1, Bu. Kelompok 1 atau kelompok 2? Sudah. 1. Ayo jelaskan ke depan hasil dari kelompok 2. Ibu melihat apakah Nanda semua mengerjakan soalnya atau sudah mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 2 itu diketahui segitiga PQR yang mintanya adalah QP. PR sama dengan 11 dan QR sama dengan 7. Jadi rumus mencari QP itu adalah PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Nilai dari PR kuadrat itu adalah 11 kuadrat dikurang QR kuadrat sama dengan 77 kuadrat. Hasil dari 11 kuadrat itu adalah 121 dan hasil kuadrat dari 7 yaitu 49. 121 dikurang 49 sama dengan 72. Jadi PQ kuadrat sama dengan akar dari 30. PQ kuadrat itu akar dari 72. Hasilnya itu 36,2. 36 dikali 2 sama dengan 6 akar 2. Tahu Rana kan dari mana datangnya 36 kali 2 ini? Perkalian 72 kan? 36 dikali 2 itu 72. Akar 36 keluarkan ini 6 akar 2. Yang nomor 4 itu adalah segitiga BAC. Dan yang ditanya Theta dan alfa. Theta dan alfanya. yang A itu Yang adalah pertama theta. sin theta itu demi sama dengan 7/25. Demi itu tadi sisi Depan per miring. miring. Cos theta itu adalah sisi samping per miring. Sisi sampingnya itu adalah 24/25. Yang B itu adalah sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan 24/25. Cos alfa itu adalah samping per miring 7/25. Dan tan alfa itu adalah depan per samping 24/7. Asik, 24/7. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan dari kerja kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu mendapat soal nomor 1 dan nomor 3, dan di sini saya menambahkan gambar yang ada dari buku. Jadi yang pertama itu soalnya ada segitiga dengan siku-siku di C, kemudian ada sudut alfa di A. Kemudian ditanya itu ada sin, cos, dan tan. Kemudian sinnya itu adalah depan per miring. Depan per miring, ini miring dan ini depan, itu A per C. Kemudian cos samping yang A per AC itu B, kemudian per miring berarti itu C. Kemudian kalau yang tan itu D per sa A per B. Lanjut soal yang B. Nah, kalau soal yang B itu ada segitiga dengan siku-siku di Q. Kemudian ada QR-nya 8, QP atau PQ-nya 4. Kemudian ada sudut theta, ada alfa dan theta. Yang pertama itu kita mencari panjang PR. Nah, setelah dicari itu kan dapatnya 4 akar 5, dan cara kerjanya itu mencari PR kuadrat. PR kuadrat itu rumusnya itu NQ kuadrat ditambah QP kuadrat, yaitu 8 kuadrat, ini 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 80. Akar dari 80 yaitu 4 akar 5. Nah, itu sudah kita jawab. Kemudian kita mencari sin theta, cos tan theta. Kemudian sin theta ini ya, sudut theta itu ada 8 per miring 8/4 akar 5, hasil dari yang sudah kita cari tadi. Kemudian yang cos theta itu sami 4/4 akar 5. Kemudian yang tan itu D per sa 8/4. 8/4 ini seharusnya 2, guys. 8/4 2. 8/4 2. 8/4. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada segitiga dengan ANIA. Jadi sisi di depan sudut N kecil, sisi di depan sudut I kecil,
sisi di depan sudut A yang kecil. Kemudian kita cari sin kosetan depan per miring N per I, samping per miring A per I, depan per ini N per A. Oke Bu, sudah. Itu salam Oh Sarah. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih apus untuk kelompok 2. Nah, terima kasih ya untuk Anda semua. Sekarang kita udah selesai mengerjakan soal. Berarti Anda sudah bisa mengerjakan soal di rumah dan mengerjakan latihan yang belum kita kerjakan di kelas ya di sini. Untuk pertemuan minggu besok, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu minta untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Coba Rana simpulkan pelajaran apa yang bisa Rana simpulkan pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari itu sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangen. Ya, Sin itu adalah depan per miring. depan per miring. Cos itu samping per miring dan tangen itu depan per samping. Cosecant itu adalah miring per depan. Kebalikan dari Kebalikan dari sin. sin. Kalau secant itu kebalikan dari cos. Itu miring per samping. Samping. Kalau kotangen kebalikan dari tangen itu adalah samping per depan. Itu. Ya. Ada lagi Rana yang bisa Rana simpulkan pelajaran kita hari ini. Nggak ada, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kepada Sarah dari pelajaran kita hari ini, coba Sarah simpulkan apa yang bisa yang telah kita pelajari tadi dari awal sampai kita membahas soal kelompok ini. Coba simpulkan. Baiklah, yang kita pelajari hari ini itu trigonometri. Trigonometri itu ilmu untuk mempelajari tentang sudut dan panjang dari suatu segitiga. Yang kita pelajari hari ini adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu mempunyai sudut siku-siku dan ada dua sudut lainnya yang bisa disimbolkan dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Kemudian kita juga mempelajari rasio perbandingan dari trigonometri, yaitu ada sin, cos, tan, sekant, kosekant, dan juga kotangan. Nah, rumus-rumusnya sudah diberitahukan oleh Rana tadi. Kemudian kita juga mempelajari cara mencari panjang dari sudut miring, sisi miring, sisi depan, dan juga sisi samping. Nah, itu, Bu. Ya. Makasih ya kepada Rana dan Sarah. Berarti Ananda semua sudah paham dengan pelajaran kita hari ini ya. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu tutup saja pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, oke? Oke, Bu. Ibu mau ngasih hadiah dulu untuk kelompok yang tampil ke depan tadi ya. Yeay. Mau nggak hadiah? Mau, Bu. Ya udah. Nih perwakilan kelompok 1, jemput hadiahnya ke depan. Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Makasih, Bu. Iya, ini kelompok 2. Makasih, Bu. Iya. Rajin-rajin belajarnya ya. Iya, Kerjakan latihan yang belum kita kerjakan di sini ya, di rumah. Agar tidak lupa nanti rumusnya, oke? Minggu depan Ibu tanya lagi, oke? Nah, baiklah, kan pelajaran kita udah selesai. Untuk sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, minggu depan Ibu akan mengadakan kuis sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, oke? Tentang materi hari ini. Dari awal sampai akhir. Oke? Oke, Bu. Ibu kuisnya cuma 10 menit. Nah, belajar di rumah ya. Iya, Bu. Nah, ketua kelas tolong siapkan sebelum kita keluar kelas. Baiklah. Ketua kelas tolong siapkan kita untuk berdoa. Baiklah, berdoa setelah belajar mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa piket ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu.